Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dzalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana allimna at-ta'wila wa fakkihna fid din. A'inna ya Rabbana ala fahmi kitabik wa ala al-amali bihi waj'alna ya Rabbana wa ahlana min ahlih. A'inna ya Rabbana ala ta'atik wa a'inna ala tarki maksiatik. A'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Para perindu kemuliaan, para pecinta Al-Quran, cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan tadabbur kita, renungan kita kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang kita saat ini masih di surat An-Nur dan sudah sampai kepada ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang-orang yang beriman, jangan engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan itu apa? Kita tidak melihat langkah syaitan. Para ulama menjelaskan langkah syaitan ini adalah tipu daya syaitan, bisikan syaitan yang banyak, bermacam-macam model, bermacam-macam cara untuk menjerumuskan manusia. Dan itu sudah merupakan janji iblis, minta dipanjangkan umurnya hanya untuk menjerumuskan anak Adam. Artinya, kalau khutwat tadi kita maknai bahwasanya upaya dan tipu daya, usaha syaitan untuk menjerumuskan manusia, bayangkan berapa banyak pengalaman untuk menjerumuskan. Sudah waktu yang banyak dan sudah bermacam-macam model manusia yang hidup mulai dari zaman Nabi Adam hingga hari ini. Dan mereka ada yang sukses dijerumuskan, ada yang tetap bertahan dengan kekuatan keimanannya. Maka yang sadar akan peringatan dari Allah ialah yang akan selamat. Dan hari inilah kita untuk menjaga diri kita dengan penuh kesadaran bahwa ada khutuwatus syaitan, bisikan-bisikan, godaan-godaan syaitan. Langkah-langkah syaitan untuk menggoda anak Adam. Dan dijelaskan oleh para guru tarbiyah, para ulama, saat membicarakan tentang cara syaitan menggoda kita ini, ada pintu-pintu, madakhil. Dan syaitan itu kalau sudah gagal melalui pintu yang pertama, dia akan masuk pintu yang kedua. Tidak gagal di pintu ini lalu dia pergi. Tidak. Gagal dari pintu ini, pintu satunya lagi. Pintu ini, pintu satu lagi. Menjerumuskan melalui dirinya langsung. Anda, saya, atau siapa saja. Kalau tidak bisa melalui cara ini, nanti dibikin, dia menggoda orang yang ada di kiri kanannya. Sampai orang yang di kiri kanannya, di kiri kanan kita, kiri kanan ini adalah terganggu. Kalau sudah terganggu menjadi
kawannya syaitan akan menggoda kita. Kan begitu. Kalau tidak bisa, nanti siapa yang dekat dengannya? Tidak bisa dengan cara untuk bermaksiat langsung. Tidak disuruh bermaksiat. Mungkin bermacam-macam cara. Termasuk mungkin menghutang, pinjam uang ini kan bukan sesuatu yang haram, namanya pinjam. Asalkan meminjamkan ridho. Meminjamkan dengan ikhlas. Pinjaman adalah barang halal untuk kita. Akan tapi bisa saja setan membisikkan kepada manusia agar meminjam uang misalnya. Tujuannya apa? Bukan urusan meminjam uang lalu untuk umroh. Barangkali pinjam uang untuk umroh dan haji. Tidak sadar kalau itu adalah bisikan syaitan. Kenapa? Setan menanti-nanti di saat pulang dari umroh, kemudian mulai ditagih utangnya, kemudian di saat dia tidak bisa membayarnya. Akhirnya apa? Kata setan. Masa kamu gak malu ya? Sudah umroh, sudah haji, ngutang. Terus, orang kan bilang, ini haji tapi gak bisa bayar utangnya. Malu. Akhirnya, dibikin malu kepada manusia tapi tidak malu kepada Allah. Sehingga karena dia malu kepada manusia daripada takiannya gak kebayar, maka karena dia pengurus masjid, uang masjid yang diambil. Kalau dia ustadz, barangkali uang pondok yang diambil untuk menutup utangnya. Kalau dia pejabat, ya uang negara yang diambil. Artinya, ini yang ditunggu oleh syaitan. Akhirnya terjerumuslah. Jadi begitulah langkah syaitan untuk menjerumuskan. Ulama menyebutkan madakhil dengan cara yang berbeda lagi. Ulama yang lain menjelaskan madkhal syaitan itu begini. Syaitan mula-mula melarang kita melakukan sebuah kebaikan. Di saat kebaikan tetap saja dilakukan oleh seorang hamba yang setan sudah selalu melarang, ya sudduna an sabilillah, selalu menghalangi anak Adam untuk melakukan kebaikan. Setelah anak Adam ini dilarang melakukan kebaikan, kok ternyata masih saja dia melakukan kebaikan. Setan itu pergi sesaat saja. Berpikir menggoda untuk cara yang lain. Setelah dilarang melakukan kebaikan, kok nggak bisa. Maka akhirnya setan datang lagi malah membisikkan, sudahlah kau berbuat baik yang banyak. Lalu dibisikkan hal yang lain lagi. Dibisikkan agar dia menjadi orang yang ujub, bangga dengan amal kebaikannya. Lalu berkata, oh, siapa dulu aku kok? Aku sudah bisa menjadi orang hebat. Ahli puasa, ahli tahajud. Nah, dengan ujub, dengan bangga, dengan amalnya. Bukan bersyukur, bangga. Merasa dia lebih bagus dari yang lainnya. Sombong juga. Setan tertawa, senang. Nah, sudah jadi kawanku. Atau nanti ada, berbuatlah baik yang banyak. Kalau sedikit kurang hebat, kata setan. Setelah itu yang ketiga pintu, berbuat baik yang banyak-banyak sekali. Tujuannya apa, kata setan? Setelah itu, ya, tunjukkan perbuatanmu kepada manusia. Agar mereka menyanjungmu kalau kamu orang baik. Akhirnya muncullah riya. Dan begitu seterusnya ada. Pintu amal ditutup setan. Ternyata orang ini masih melakukan kebaikan. Malah disuruh melakukan kebaikan agar dia bangga, lalu sombong. Atau melakukan kebaikan agar dia bisa riya. Kalau dia sumbangannya sedikit kan susah riya. Tapi kalau sumbangannya banyak kan gampang riyanya. Itu loh kata setan. Nah ini kita harus paham khutuwat syaitan. Nah khutuwat syaitan kadang-kadang menjadi begini. Salah paham. Waduh, kalau saya berbuat banyak, sedekah banyak, nanti riya tambah dosa. Nah ini setan bisikin lagi. Sudah kalau gitu jangan berbuat baik. Betul, daripada saya riak dosa, mending saya tidak sedekah. Nah, berarti balik daripada langkah yang pertama setan tadi. Jangan berbuat baik. Sudah berhasil ketawa setan, no, kan? Nggak sedekah kan? Teman saya. Bakhil orang belit adalah teman setan. Kan begitu saya temanku. Lihat, begitu dahsyatnya, hebatnya setan dalam menggoda. Khutwah itu setan, langkah-langkah setan untuk menjerumuskan manusia. Dan kita harus waspada setiap saat. Sehingga dari takut riya menjadi tidak beribadah. Dan memang ada bisikan-bisikan itu seolah pengen ikhlas. Kalau aku kelihatan orang berbuat baik kan nanti bagaimana? Riya. Daripada riya mending tidak usah berbuat baik. Nah di sini setan akan masuk. Dan seterusnya banyak yang disebutkan para ulama di pintu-pintu syaitan untuk masuk kepada manusia. Wahai orang yang beriman, yang diajak bicara orang beriman. Kenapa? Orang beriman akan selalu menjadi lawannya setan.
Kalau yang tidak beriman, sudah jadi kawannya. Nggak diseru di sini. La tatabi'u khutuwati syaitan, jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan, tipu daya syaitan, godaan syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Kalau orang mengikuti syaitan atau terbawa oleh tipu daya syaitan, ketahuilah bahwa kalau syaitan tipu daya syaitan itu adalah selalu menjerumuskan. Kadang melalui cara yang baik. Dia menjerumuskan melalui cara yang baik. Disuruh jalan, kelihatannya jalan lurus, tapi di ujungnya adalah jurang. Disuruh tadi bersedekah, kata syaitan. Bersedekahlah kau. Hei hamba Allah, sedekah. Kurang banyak. Sedekah lagi. Kurang banyak, kata syaitan. Kenapa? Sebab kalau tidak banyak, kamu susah riak kok. Sehingga ya'mur, menyuruh kebaikannya pun adalah untuk kejelekan. Dan itu digambarkan dalam kisah Sayyidina Adam alaihissalam waktu membisikkan kepada Nabi Adam agar memakan buah yang dilarang, itu mengatakan, aku telah menasehatimu. Gayanya ngajak kepada kebaikan. Aku nasihat kamu loh Adam. Aku beri nasihat kepadamu loh Adam. Dan bisa jadi hari ini membisikkan. Termasuk, mohon maaf, syaitan menyuruh seorang suami pergi ke masjid. Ternyata hanya untuk menyakiti ibunya yang ada, istrinya ada di rumah yang lagi sakit. Padahal menemani istri yang lagi sakit adalah juga sebuah keharusan. Di saat membutuhkan bantuan. Tentunya bukan setiap saat sampai tidak bisa sholat ke masjid. Akan tapi mungkin ada saat-saat tertentu yang memang tidak bisa ditinggalkan, tapi karena kebodohan seorang suami ini, dia tinggalkan istrinya begitu saja. Atau itu tadi. Alasannya adalah untuk menjaga istrinya sehingga tidak usah pergi ke masjid. Ini dua-duanya bisa saja bisikan syaitan. Maka yang perlu kita sadari adalah cerdas kita, bahwa kesadaran kita bahwa syaitan adalah punya khutuwat, langkah-langkah yang menjerumuskan, yang dengan seninya, dengan keahliannya, dengan variasinya. Kita harus waspada. Karena apa? Targetnya betul-betul target. Karena setan sudah nggak ada harapan masuk surga. Sehingga kalau maksimal dia, karena dia punya cari kawan sebanyak-banyaknya. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin. Kalau bukan karena rahmat Allah, karunia Allah, Allah berikan kepada kalian semuanya, niscaya tidak ada satupun yang terbebaskan, bersih min ahadin, siapapun. Jadi tidak ada yang selamat dari bisikan setan, godaan setan, gangguan setan yang menjadikan kita kotor dengan dosa-dosa. Tidak ada orang yang terbebas daripada bisikan setan, godaan setan. Tidak ada orang yang tersuci, terbersihkan dari bisikan setan, kemudian lalu maksiat. Tidak ada orang yang bisa menghindari daripada kehinaan itu, kecuali karena karunia Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu tidak cukup. Bukankah banyak orang tahu itu haram, tapi dia masih melakukannya. Bahkan kita pun juga sering mengetahui itu kebaikan, tapi kita masih menunda-nunda, masih ingat. Kita. Ngerti itu sebuah kebaikan, tapi kita tidak melakukannya. Menyadari kalau itu dosa, tapi kita masih melakukannya. Kenapa? Berarti tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah dibersihkan, disucikan oleh Allah, mazaka, sebagian imam mengatakan masalah tidak akan menjadi baik seseorang kecuali karena Allah, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betul, tidak ada satu kemaksiatan yang bisa ditinggalkan seorang hamba kecuali karena pertolongan Allah, dan tidak ada satu kebaikan dilakukan seorang hamba kecuali pertolongan dari Allah. Sehingga harus betul-betul kita sadari, jika kita 17 kali minimal selalu memohon kepada Allah pertolongan di dalam melakukan kebaikan. Cuman mungkin kita di saat mengucapkannya tidak dengan penuh kesadaran. Di dalam surat Al-Fatihah, bukankah ada satu permohonan?
setelah ikrar kita bahwasanya kita akan beribadah kepada Allah, melakukan kebaikan, dan kita pun harus menyadari bahwasanya tidak akan mampu kita melakukan kebaikan kecuali pertolongan dari Allah. Iyyaka na'budu. Ini kan yang harus kita sadari, iya, hanya kepadamu. Pakai hanya. Kami mengabdikan diri, kami beribadah, ya Allah. Tapi sungguh, kami tidak akan mampu melakukan kebaikan sekecil apapun, kecuali karena pertolongan darimu. Seperti disebutkan dalam Al-Quran ini. Allah fadlullah alaikum warahmatuhu. Kami tidak akan bisa melakukan kebaikan kecuali karena karunia dan rahmat darimu, ya Allah. Ini. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu lah, ya Allah, kami mohon pertolongan untuk kebaikan tersebut. Dan hanya kepadamu lah, ya Allah, kami memohon pertolongan untuk meninggalkan kemaksiatan. Itulah fadlullah. Kita mendapatkan, merindukan rahmat Allah dan karunia Allah untuk meninggalkan kekotoran agar kita tersucikan, agar kita menjadi orang yang soloh, bersih, zakah. Walakin Allah yuzakki man yasha. Allah yang akan mengangkat siapapun dari hambanya yang dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah. Sehingga kadang dari keluarga yang baik akan dihadirkan anak yang baik. Maka kalau sudah Anda menjadi orang tua yang baik, keluarga yang baik, maka berusahalah untuk menjadikan anak-anak yang baik. Dan memohonlah kepada Allah untuk menjadikan anak Anda baik. Maka sukseslah. Orang tua baik, anak-anak baik. Ada yang kedua. Orang tua sudah berusaha untuk baik, akan tapi anak tidak baik. Berarti anak ini tidak dipilih oleh Allah. Dan ada kisah semacam itu. Asalkan orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mendidik anak, dia tidak dosa. Dan kisah Nabi Nuh pun contoh dalam hal ini. Para orang tua tugasmu adalah mendidik anakmu semaksimal mungkin. Hasilnya dari Allah. Kalau sudah dipilih oleh Allah, dia tidak akan bisa rusak. Dia akan menjadi baik. Yang ketiga adalah orang tua tidak baik, kemudian anaknya menjadi baik. Orang tua tidak baik, anaknya menjadi baik karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sebuah contoh. Ini kan betul-betul menunjukkan bahwasanya semuanya karena dipilih oleh Allah. Tidak jaminan dari orang tua yang baik lalu anak baik. Tidak jaminan orang tua tidak baik lalu anaknya menjadi tidak baik. Maka dari itu Anda tidak boleh merasa kecil hati bahwasanya karena keluarga sudah tidak baik lalu terus larut dalam ketidakbaikan. Sehingga membiarkan anaknya pun menjadi tidak baik. Tidak seperti itu. Dari seorang Abu Jahal, kalau bicara tentang kejahatan Abu Jahal, mana ada orang lebih jahat dari Abu Jahal? Fir'aun pun kalah. Fir'aun mau meninggal, mau mati, masih menjerit minta tolong. Tapi Abu Jahal di saat mau mati masih menantang Nabi. Sampai Nabi mengatakan, Fir'aunku lebih gede daripada Fir'aunnya Musa. Akan tapi, lahir dari Abu Jahal seorang Ikrimah. Sahabat yang Nabi, sahabat yang sangat baik. Sahabat yang tersanjung. Namanya Ikrimah. Nah ini, karena pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar dan Maha tahu siapa yang akan dipilih. Allah Maha mendengar panjatan orang tua untuk anaknya, suami untuk istrinya, istri untuk suaminya. Allah Maha tahu itu semuanya. Baik, kemudian ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya adalah ayat 22 ya. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati. Jangan sampai, jangan bersumpah. Ini kisahnya Sayyidina Abu Bakar. Ingat kemarin waktu kisah Hadithul Ifk, fitnah yang dihembuskan untuk menjatuhkan Siti Aisyah. Kemudian ada salah satu kerabat, yaitu yang Ummu Mistah, yang bercerita kepada Siti Aisyah tentang Mistah, anaknya, yang ikut-ikutan membicarakan Siti Aisyah. Ikut ke bawah fitnah Mistah. Dan Mistah ini adalah ada hubungan kerabat
Ini adalah kerabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena Mistah ini orangnya fakir. Orangnya fakir. Kemudian dia juga dari orang muhajirin. Sehingga waktu Siti Aisyah mendengar ibunya Mistah mengatakan Mistah ini nggak bener, kok berani-beraninya ngomong begitu. Sampai mengatakan tiba-tiba ibunya mengatakan terkutuklah Mistah itu. Lalu Siti Aisyah berkata, kau katakan kalimat tidak baik untuk seorang yang menghadiri perang Badar? Lalu Ummu Mistah berkata, apakah kau tidak dengar apa yang dikatakan Mistah, wahai Aisyah? Ngomong apa dia? Cerita bahwasanya ternyata anaknya Mistah itu adalah telah ikut-ikutan fitnah yang dihembuskan. Sedih Siti Aisyah. Dan berita ini nyampe kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sehingga sampai Siti Aisyah telah dibersihkan oleh Allah. Dibersihkan dan dibebaskan daripada turuan dengan Al-Quran turun. Untuk Siti Aisyah, Abu Bakar manusia biasa, ada marah. Yang biasanya Mistah itu adalah di bawah naungan Abu Bakar di dalam urusan kehidupan, ma'isyahnya, dijaminlah kehidupannya dibantu. Karena Mistah itu adalah orang yang fakir, dan dia juga termasuk orang yang muhajirin, orang hebat. Dan dia juga pernah ikut fisabilillah perang di jalan Allah, perang Badar. Dan Sayyidina Abu Bakar itu bersumpah, mulai hari ini aku tidak lagi bantu dia. Karena dia telah kurang ajar. Ini sebuah contoh. Wajar Sayyidina Abu Bakar seperti itu. Karena apa? Ini fitnah besar untuk putrinya yang sekaligus istri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersumpahlah Abu Bakar untuk tidak memberikan nafkah kepada Mistah. Lagi-lagi, ini turun untuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Walayat tadi jangan sampai kau lanjutkan sumpahmu. Yang sudah terlanjur sumpah, batalkan hanath. Batalkan sumpahnya dengan bayar kafaratul yamin. Memerdekakan budak, atau puasa 3 hari, atau puasa 3 hari, atau memberikan makanan 10 orang, makanan pokok. Dan istighfar tentunya kalau itu sebuah kesalahan dan dosa. Artinya biarpun sumpah, kalau ternyata melanggar sumpah itu jauh lebih bagus, maka hendaknya sumpah itu dilanggar demi kebaikan yang dilakukan. Misalnya ada orang bersumpah, demi Allah saya tidak akan bantu tetangga saya. Sampai sumpah, wallahi Anda tidak bantu tetangganya, karena tetangganya sudah bikin kesel. Karena sumpahnya, sumpah untuk meninggalkan kebaikan, maka lebih baik dilanggar sumpahnya. Biar dia melakukan kebaikan. Masa sumpahnya? Mungkin karena marah. Demi Allah, pokoknya aku tidak mau bantu tetangga saya. Oh, astagfirullah. Sampai dia marah banget. Karena satu hal mungkin kejadian. Ribut dalam bertetangga. Maka di dalam keadaan semacam ini lebih bagus bagi dia untuk membatalkan sumpahnya. Hanath, membayar. Kemudian membayar kafarah. Membayar sanksi sumpah. Dan itu lebih bagus daripada mempertahankan sumpahnya. Lah Sayyidina Abu Bakar juga begitu. Dan beliau adalah orang yang sangat insyaf. Di saat turun Al-Quran begini, jangan lanjutkan sumpahmu. Karena sudah terlanjur bersumpah. Ini bukan berarti jangan bersumpah. Bagi yang lain, iya. Beritanya untuk kita, jangan kau bersumpah. Ya, untuk meninggalkan kebaikan. Demi Allah saya tidak sedekah. Demi Allah saya nggak akan ziarah kepada bibi saya. Demi Allah, kenapa kok demi Allah sumpahnya tidak mau bersedekah? Kenapa sumpahnya kok tidak mau berziarah? Tidak mau silaturahmi. Nah ini kan sumpah yang jelek. Maka hendaknya sumpah semacam itu dibatalin saja. Yang sudah terlanjur sumpah untuk melakukan ketidakbaikan atau meninggalkan kebaikan, maka hendaknya sumpahnya dilanggar. Dan saya tidak bakar orang yang paling insyaf. Mendapatkan sanjungan dari Nabi, walayat tadi. Jangan lanjutkan sumpah. Orang-orang ulul fadli minkum wasa'ati. Bagi yang memang orang-orang baik. Jika dirimu merasa baik, atau ingin menjadi orang baik, wasa'ati dan engkau pun juga mampu. Sayyidina Abu Bakar ini orang baik, wasa'ah dan juga punya kelonggaran di dalam membantu saudaranya, Mistah. Cuman karena kejadian Mistah ikut-ikutan bersama kaum penghembus fitnah, maka Abu Bakar marah. Sementara Abu Bakar adalah termasuk yang punya sa'ah, punya kelonggaran dalam rezeki. Dan telah bersumpah untuk tidak membantu Mistah, memutus bantuannya kepada Mistah.
peringatan dari Allah, petunjuk dari Allah, hendaknya jangan lanjutkan sumpahnya orang-orang baik seperti Abu Bakar ini yang biasa membantu Mistah, ayyutu ulil kurba, bersumpah untuk tidak memberikan kepada kerabat. Kerabat ini adalah Mistah. Ini gambarannya adalah sabab nuzulnya, sabab turunnya ayat untuk Mistah. Tapi ayat ini adalah kan sudah menjadikan kaidah dalam ilmu Al-Quran, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Yang dianggap adalah tentang maknanya yang umum ini, bukan hanya cerita tentang Mistah saja. Orang-orang yang ulil kurbah, kerabatnya, masakin miskin, muhajirin fisabilillahi. Jadi Mistah ini adalah lengkap. Kurba, kerabat. Kerabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian masakin, dia miskin. Muhajirin, dia termasuk orang muhajirin. Fisabilillah, dia termasuk orang yang menyaksikan perang Badar. Artinya jangan sampai ini orang yang telah bersumpah untuk tidak menolong orang-orang miskin yang juga kerabat, kemudian juga muhajirin yang sekaligus ikut perang Badar, jangan dilanjutkan sumpahnya. Artinya, Abu Bakar, mungkin sederhana, jangan dilanjutkan sumpahmu untuk menolong saudaramu, orang miskin yang dia adalah ahli perang Badar. Dan tadi kami sampaikan bahwasanya ayat Al-Quran, Al-Ibrah yang dianggap adalah keumuman ayatnya, maknanya bukan khusus sebabnya. Bukan berarti ayat ini tidak untuk kita, sama untuk kita. Anda semuanya ini. Yang pernah telanjur berjanji untuk tidak menolong, aku pokoknya nggak mau deh. Aku nggak mau silaturahmi ke dia pokoknya. Aku nggak mau nolong dia. Apalagi sampai dibaringin dengan sumpah, batalkan sumpahnya, kemudian lakukan kebaikan. Dan termasuk, ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Bersumpahnya Abu Bakar itu juga mengikuti khutuwat syaitan. Bisikan setan untuk memutus tali persaudaraan. Biarpun ada sebabnya, ada alasannya. Cuma Abu Bakar orang pilihan lagi, pilihan Allah. Ternyata begitu mudahnya bagi Abu Bakar untuk menyadari kesalahannya. Sumpah Sayyidina Abu Bakar untuk tidak memberikan bantuan kepada Mistah. Setelah turun ayat ini langsung sadar Sayyidina Abu Bakar. Mulai hari ini aku akan kembali untuk membantu Mistah. Dan begitulah sebaik-baik seorang yang beriman itu. Waliyafu, hendaknya memaafkan. Hendaknya memaafkan. Waliyasfahu, sama. Memaafkan dan melapangkan hati kepada orang-orang tersebut. Jangan sampai mempunyai dendam. Jangan mendendam kepada. Ya, ini ada hubungannya dengan khutuwat syaitan lah ya. Jadi gini, kejahatan seseorang itu ternyata bukan sekedar setan menjerumuskan orang itu jahat. Akan tapi bisa jadi itu menjadi umpan untuk orang lain jahat. Mistah berbuat tidak baik. Jadi syaitan telah menjerumuskan Mistah lalu ikut rombongan penghembus fitnah Siti Aisyah. Akan tapi Mistah itu sendiri ternyata juga umpan dari setan untuk membawa Abu Bakar dalam ketidakbaikan. Sehingga Abu Bakar pun terpancing. Sayyidina Abu Bakar terpancing sehingga bersumpah untuk memutus bantuan kepada Mistah. Dan begitulah setan dahsyat. Sama dalam keluarga pun juga demikian. Ada mungkin seorang perebut waris. Salah satu kakak paling besar merebut waris. Ya kan? Merebut waris adalah dosa besar. Ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Karena perebut waris dosa menyakiti orang tua, merampas hak saudara, dan seterusnya. Dan mutus tali persaudaraan. Ini dosa gede. Tapi ternyata setelah ada di sebuah keluarga orang yang merebut waris, ternyata dia sekaligus sama syaitan. Dijadikan umpan. Untuk menjadi apa? Saudara yang direbut warisnya itu sebenarnya kan baik-baik. Tahun pertama, kedua, ketiga baik-baik. Tahun kelima mulai menggunjing. Setiap hari ngomongin abangnya. Mengajari istri yang memusuhi abangnya. Bahkan dia beralasan di depan anak-anaknya karena mungkin ekonominya sempit. Supaya tidak terlalu disalahkan lalu berkata kepada anaknya, tahu wahai anak-anakku semuanya, wahai istriku, sebetulnya aku mungkin tidak akan nyungsep amat, tidak akan sengsara amat, kalau bukan karena aku didolimi oleh abangku. Ya, semula yang keluarga itu tidak mengetahui tentang abangnya, menjadi tahu. Akhirnya apa? Muncullah kebencian. Lah kebencian seorang saudara kepada saudara, ini adalah yang disenangi oleh syaitan. Masuk perangkap. Termasuk di sini. Sayyidina Abu Bakar masuk perangkap syaitan
yang waktu itu menjadi bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan Abu Mistah. Cuman Sayyidina Abu Bakar manusia pilihan kan, dari mazaka. Sehingga begitu mudah di saat mendapatkan teguran, Sayyidina Abu Bakar langsung serta-merta menghentikan sumpahnya. Dan dia membayar kafarah, menghentikan sumpahnya, kemudian membantu Mistah. Dan hendaknya kita menjadi orang seperti Abu Bakar ini. Jangan janji-janji ketidakbaikan hanya gara-gara kita terlanjur bersumpah, lalu kita lanjutkan sumpah kita, kemudian kebaikan tidak kita lakukan. Lapangkan hati, lapangkan dada, dan maafkan dia. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah engkau tidak ingin Allah mengampunimu? Tentu jawabannya iya. Dan caranya itu, jangan lanjutkan sumpahmu. Jangan lanjutkan ketidakbaikan yang sudah kamu berjanji. Oke. Demi Allah, saya tidak mau deh. Pokoknya aku nggak apa-apa sih. Bantu bibi nggak apa-apa. Tapi kalau ketemu, kalau anu nggak mau deh pokoknya dah. Hanya karena bibinya mungkin bikin kesel. Saya nggak mau deh pokoknya. Jangan lanjutkan hal yang tidak baik. Apakah engkau tidak senang jika Allah mengampuni kalian? Nah, dengan itu maknanya tobat. Setelah kita masuk perangkap syaitan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah bersumpah untuk tidak berbuat baik kepada Mistah, pun pada akhirnya dengan penuh kesadaran, dan setelah itu pun diampuni oleh Allah. Sehingga menjadi dia memang Abu Bakar orang manusia pilihan. Sehingga memang orang istimewa, orang terhebat setelah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan suatu ketika tentang kemuliaan Sayyidina Abu Bakar adalah, Nabi berkata, siapa pagi ini yang bersedekah bangun malam? Saya Rasulullah. Siapa pagi ini yang telah mengiringi jenazah? Saya Allah. Siapa hari ini telah berinfak? Saya. Semuanya Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Hebat. Inilah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun kepada semua hamba yang melakukan kesalahan. Rahimun, dan Allah Maha Kasih pada setiap hambanya. Ini Allah Maha Kasih, Allah Maha Pengampun, maka bergegaslah untuk menuju pengampunan dari Allah, untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kasih sayang itu tidak hanya berlaku di dunia, akan tapi di akhirat juga, dan bukan hanya sekedar kasih sayang di akhirat, tapi di dunia pun juga mendapatkan kasih sayang. Ini saja yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita fahami. Wallahu a'lam bissawab. Syukuran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas apa yang telah beliau sampaikan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin para pemirsa Al-Baja TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Kami berikan kesempatan bagi Anda para pemirsa dan pendengar bagi yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Anda dapat menghubungi kami di nomor interaktif 0898 0202 444. Kami ulangi di 0898 0202 444. Begitu juga kami akan berikan kesempatan bagi para jamaah untuk bisa bertanya kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Namun sebelumnya izinkan kami untuk membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, saya merasa suami saya tidak romantis, padahal saya ingin hubungan pernikahan yang hangat dan penuh perhatian. Dalam kondisi seperti ini, apakah saya boleh meminta cerai hanya karena alasan suami tidak romantis? Terima kasih atas jawabannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesalahan di dalam cinta dan mencintai. Ada orang yang hanya berpikir bagaimana pasangannya agar mencintainya. Dan itu yang banyak. Sehingga datang ke rumah kiai atau ustadz pun ada berkata, kiai minta doa. Doa apa? Doa agar suamiku cinta kepadaku. Atau seorang suami tiba-tiba minta doa. Kiai minta doa. Minta satu ilmu doa agar istri saya cinta ke saya.
Itu bukan doa yang salah. Akan tapi menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam hidup. Bayangkan, jika istrimu sangat mencintaimu, luar biasa setelah Anda doakan agar istri mencintai Anda, istri mencintai Anda. Tapi kalau Anda tidak cinta kepada istri itu, duduk dengan dia jadi enak lemua. Anda, wahai istri, kalaupun suamimu Anda doakan, kemudian dikabul doa Anda, lalu suamimu sangat mencintaimu, sampai bucin kepada Anda, lalu ternyata Anda tidak cinta, Anda juga naklo dengan dia. Dan ini permasalahan yang tidak pernah disadari. Sehingga jauh lebih penting daripada itu semua adalah yang diajarkan Nabi. Bagaimana engkau mencintai, menumbuhkan cinta di hati kita kepada pasangan. Maka berpikirlah bagaimana Anda menumbuhkan dan menyuburkan cinta Anda kepada pasangan. Dengan cinta yang dahsyat, yang agung di dalam diri Anda, lihat. Anda bisa menjadikan bersyukur, Anda bisa menjadi orang yang pandai berterima kasih dengan kebaikan sang suami. Dan karena cinta yang ada di dalam diri Anda akan mudah memaafkan kepada pasangan. Dan indahnya hidup adalah dengan cinta di hati Anda, bukan karena Anda dicintai. Sehingga suatu ketika ada orang yang ngadu kepada Imam Syafi'i, Aktsarun nasu fin nisa'i wa qalu inna hubban nisa'i jahdul bala'i. Orang pada bercerita kalau mencintai perempuan itu adalah malapetaka dalam hidup. Nah, Imam Syafi'i menjelaskan, beliau sangat mengerti cinta. Walaysa hubbun nisa'i jahda walakin qurbu man la tuhibbu jahdul bala'i. Bukanlah mencintai seseorang itu adalah malapetaka, akan tapi malapetaka adalah jika engkau duduk dengan orang yang engkau tidak cinta kepadanya. Jadi kadang-kadang ini loh kesalahan kita. Problemnya di hati kita. Kalau Anda mencintai anak Anda, mohon maaf, bayangkan. Di malam-malam tiba-tiba membangunkan Anda. Tidak cukup bangunkan Anda, tiba-tiba tidak berkencing di bangkuan Anda. Anda bisa senyum karena ada cinta Anda kepada dedek bayi yang masih di bangkuan Anda. Apa Anda gebuk, marah? Kurang ajar, malam-malam kau kencing. Tidak. Karena dengan cinta Anda masih tersenyum. Bahkan mungkin pipisnya juga kemana-mana ke baju Anda. Anda tidak marah. Kenapa? Anda dengan cinta. Itulah hendaknya Anda fahami hidup. Kemudian ini pertama. Jadi berusaha untuk menumbuhkan cinta di dalam diri Anda. Sehingga itu yang akan menjadikan mata Anda menutup segala kekurangan. Dan begitu mudah memaklumi segala kekurangannya. Adapun di sisi lain, berusaha orang menjadi, ini babnya beda, berusaha untuk menjadi orang yang dicintai. Ini kan akhlak mulia yang diajarkan Nabi. Di samping kita harus mencintai, kita pun berusaha untuk menjadikan orang yang cinta kepada kita. Nah, kemudian yang kedua. Setiap orang punya cara ini. Sesuai dengan pertanyaan tadi mukadimahnya. Semua orang punya cara di dalam mencintai, menampakkan, mengekspresikan cinta. Atau menerjemahkan cinta yang ada di dalam hati. Mungkin dalam bahasa dunia cinta, ada madhab di dalam cinta, seperti di dalam fikih ada madhab di dalam fikih. Ada madhab Hanafi, Maliki, Hamzah, Syafi'i. Kurang lebihnya begitulah. Di saat kita menjadi guru cinta, ya kita akan bicara tentang madhab cinta. Cinta, misalnya ada madhab. Ada satu suami. Nah, mungkin Anda pahami. Yang punya madhab, madhabnya madhab romantis. Kalau madhabnya romantis itu kalau orang ngomong Masya Allah, sayangku, bungaku, rembulanku, matahariku. Pokoknya kalau ngomong enak saja. Ini adalah madhab romantis. Ada orang madhabnya tidak romantis. Tapi madhabnya madhab tanggung jawab. Sehingga kalau datang ke rumah itu bukan kayak yang satu tadi. Suami tetangga itu kalau ngomong sama istrinya, sayang, Masya Allah, pantesan. Terang banget ini suasana ini kayaknya. Pokoknya ada pinter dia. Pokoknya kalau. Tapi yang satu lagi, madhabnya madhab tanggung jawab. Pulang ke rumah bukan tanya tentang bukan nyanjung, bukan ngerayu, bukan sayang. Langsung. Tadi kompor gasnya nyala enggak? AC-nya dingin enggak? Genteng sudah dipasang. Ini. Yang tidak paham madhab cinta, dia berkata, ini datang ke rumah ini tanya kompor gas. Datang ke rumah ini bicara adalah kulkas. Datang ke rumah dia tanya genteng. Bukan nanya gimana istriku, gimana istriku. Dia tidak mengerti madhab cinta. Sebetulnya sang suami itu bertanya tentang kompor gas itu karena kemarin istrinya itu ribut urusan kompor gas.
bertanya tentang AC karena kemarin istrinya kemana tentang AC. Jadi datang ke rumah tuh yang kebayang istrinya cuma bahasanya beda. Ingin memastikan bahasanya AC-nya jalan sehingga istrinya nyaman di dalamnya. Tampak di dohirnya adalah berbeda, tapi hakikatnya loh dahsyat ini. Makanya yang punya madhab romantis ini biasanya, mohon maaf ya, yang madhab romantis, wow, ini yang madhab tanggung jawab kalau deal. Abang, tolong bang, beliin ini bang. Nggak jawab di WA. Sampai pulang di rumah ada barangnya, ini loh. Tapi yang romantis ini, baru abang tolong beli ini. Ya, tenang sayang. Oke, pakai love 16. Sampai di rumah apa? Lupa. Cuman dia karena mata romantis sudah lupa, dia masih bisa ngomong, aduh sayang, tadi sudah di depan toko mau beli, cuman karena ingat kamu sayang, jadi lupa. Ini mata romantis. Mata romantis pinter, ngeles. Tapi tetap indah, biarpun begitu alasannya tetap enak, hidup begitu. Kurang lebih seperti itu dalam hidup itu. Maka pandai-pandailah memahami cara pasangan mencintaimu, jangan paksa dia untuk memahami cara mencintainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau suami Anda tampak tidak romantis, itu bukan berarti dia tidak cinta kepada Anda. Tapi dia punya cara mencintai yang sangat berbeda. Bukan seperti madhabnya orang sebelah. Orang yang satu lagi. Seperti itu. Jadi, maka fokuslah kepada pasanganmu. Jangan biasa Anda membanding-bandingkan dengan suami tetangga atau istri tetangga. Na'udzubillah. Dan setan menjerumuskan untuk kita, untuk melihat, oh enakan, suaminya itu pintar romantisnya, ya Allah enaknya, suami ini begini. Tidak boleh semacam. Yang Allah berikan pada Anda, hendaknya Anda syukuri. Kulum ini aku bin absorhim. Katakan baru orang beriman menutup mata. Menutup matanya adalah, jangan kau umbar matamu untuk melihat yang menjadikan rumahmu jadi tidak enak. Urusan kekayaan juga, oh enak banget dia punya mulai mobil, kita dari dulu sudah menikah 25 tahun, nggak ada apa-apa. Nggak boleh begitu. Biarpun hanya sepeda engkol barangkali, motor. Tapi Allah berikan keindahan, kebahagiaan di dalam. Kebahagiaan dari Allah. Tidak jaminan orang yang punya gedung megah, rumah mewah, dengan mobil mewah, rumah megah, lalu dia bahagia, belum tentu. Semoga yang mengikuti acara ini, jika Anda orang yang diberi kekayaan, bahagia dengan kekayaannya. Yang diuji dengan kefakiran, tidak akan kekurangan kebahagiaan dan semoga dilapangkan rezekinya. Kurang lebih semacam itu. Jadi fahami cara pasangan Anda mencintai Anda. Nah ini. Kemudian jangan banyak menuntutnya. Ini perlu ilmu lagi. Ilmu dalam dunia cinta mencintai. Baik. Jadi bukan berarti suami yang tidak romantis itu berarti bukan tidak mencintai Anda. Bahkan ada orang yang tidak mampu mengungkapkan cintanya. Cintanya dipendam di dalam hati. Karena mengungkapkan cinta harus ada seninya loh ya. Kalau tidak ada seni, ada caranya. Dan tidak punya cara disimpan. Tapi kadang diwujudkan dalam bentuk harapan-harapan, panjatan doa di tengah malam dan seterusnya. Maka indahnya hati kalau ada cinta. Sehingga kalau Anda mencintai suami Anda, lihat begitu mudah Anda memaafkan. Dan tidak pernah tersinggung dengan apapun. Yang mungkin secara zahir menyakitkan. Karena Anda mengerti, Anda memandang dia dengan cinta dan kasih sayang. Tumbuh, suburkan cinta dan kasih sayang di hatimu kepada pasanganmu. Itulah yang akan menjadikan hidup indah. Segala kekurangan akan tersempurnakan dengan rasa cinta tadi. Dan itu diajarkan Nabi. Cinta disanjung oleh Nabi. Ainal mutahabbu Nabi Jalali. Allah berfirman. Nanti orang-orang yang hidup dalam cinta ini, dengan cinta ini, mencintai ini, akan dapatkan payung Allah di saat tidak ada lagi payung perlindungan di padang mahsyar kecuali dari Allah. Allah yang berfirman, Aina. Ini bukan berlaku antara sahabat dan suami istri. Maka dalam bersuami istri, berlomba-lombalah untuk menjadi orang yang lebih mencintai. Bahkan semuanya harus berani, berani berkata, aku lebih mencintaimu daripada engkau mencintaiku. Harus berani mengatakan, cintaku lebih. Harus berani mengatakan. Bahkan harus yakin, bahwasanya dia telah lebih mencintai daripada pasangannya. Artinya, suami harus berani mengatakan, cintanya lebih dahsyat daripada cintanya istri kepada sang suami. Suami istri demikian. Dan berlomba-lomba mencari. Nah, kemudian nanti kan ada ilmu baru. Carilah sebab kroposnya cinta. Hadirkan sebab tumbuhnya cinta. Ini kan ilmu panjang. Ini dan tidak cukup kita hadirkan yang hanya untuk sekedar memberikan jawaban singkat. Hadirlah nanti insya Allah dalam kegiatan atau acara yang di situ untuk bagaimana kita membangun cinta, memangkas sebab runtuhnya cinta, apa penyubur cinta dan seterusnya. Nuhibbukum fillah, wallahu a'lam bissawab.
Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya akan berikan kesempatan bagi para jamaah, bagi yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan satu orang satu pertanyaan. Diawali salam dan salawat, kami mulai dari jamaah laki-laki, kami persilahkan. Baik, selanjutnya akan berikan kesempatan bagi para jamaah wanita dengan satu orang satu pertanyaan diawali salam dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma warahmatullahi sholli ala wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Shallallahu Muhammad. alaihi Tentang sumpah Bu ya, kalau melanggar sumpah yang tadi dibahas, itu ada dendanya enggak? Syukran. Mohon maaf Iya. selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bismillah. Sumpah yang dilanggar harus ada kafarahnya. Pertama, memerdekakan budak. Cuma tidak ada budak hari ini. Maka yang kedua adalah, ini pilihan. Pilihan tidak harus berurutan dalam madhab kita. Yang kedua adalah puasa 3 hari. Dan juga ada pilihan. Tidak harus langsung berurutan, bebas ini. Yang penting dibayar, bayar. Kalau tidak puasa 3 hari, Anda memberikan makan 10 orang, atau memberikan pakaian untuk 10 orang, pakaian yang layak. Untuk memberi makan adalah 10 orang. Setiap satu orang kurang lebih 1 mud. Tentunya ya sambil istighfar yang banyak dong kan begitu. Itu adalah kafaratul yamin. Kafarah orang yang telah melanggar sumpah. Tapi yang perlu difahami adalah melanggar sumpah ini ada yang hendaknya dilanggar dan hendaknya jangan dilanggar. Hendaknya dilanggar kalau dia sumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Maka lebih baik melanggar sumpah agar dia bisa melakukan kebaikan. Tapi kalau sumpahnya adalah untuk menghindari ketidakbaikan, maka ya jangan. Sebab kalau dia langgar sumpahnya malah melakukan ketidakbaikan. Misalnya, demi Allah saya tidak mau melihat ini. Karena itu adalah sesuatu yang haram. Ya sudah, lanjutkan. Jangan dibayar. Tapi kalau ternyata dia melanggar, ternyata melihat, baru dibayar. Misalnya mungkin saya ingin menjaga matanya. Saya tidak melihat mau di sebuah mungkin channel atau apa. Karena membahayakan sekali. Demi Allah, saya tidak ingin melihat gambar-gambar kotor. Demi Allah. Bersumpah dia. Dia berjanji. Karena kalau tidak janji, kadang-kadang kita ke bawah. Maka berusaha. Jangan dilanggar ke begini. Kalau ternyata suatu ketika, kita melanggar, tentunya istighfar. Maka karena dia telah melanggar sumpah, dia membayar kafarah. Kalau ini, ada tadi yang melanggarnya dianjurkan. Seperti kisah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan yang ia bisa melakukannya. Maka lebih baik dilanggar sumpah untuk melakukan kebaikan. Dan nanti kena kafar. Antara memberikan budak untuk puasa 3 hari, atau memberi makan 10 orang, atau memberikan pakaian untuk 10 orang miskin. Ini saja. Wallahu a'lam bissawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya mohon izin Buya dapat ditutup dengan pengumuman dan doa keberkahan. Bismillah. Yang pertama adalah Infak Center adalah pengikat antara Anda dengan Al-Bahjah. Dengan dakwah. Dengan kemuliaan. Infak Center. Yang kami rindu adalah Anda sambung. Paling tidak Anda menghafal nomor rekening ini. Anda bawa kemana-mana. Bahkan mungkin kami rindu Anda menomor 1 ke nomor rekening ini. Mungkin Anda lupa nomor rekening Anda, tapi Anda hendaknya tidak lupa nomor rekening ini. Dan bisa jadi itu adalah bagian daripada sebuah keimanan yang sesungguhnya. Kenapa? Ini urusan perjuangan. Perjuangan Rasulullah. Hafal nomor rekening ini. Anda tak lupa nomor rekening Anda, nggak ada masalah. Tapi kalau bisa, jangan lupa nomor rekening ini. Untuk apa? Untuk diri Anda. Mungkin suatu ketika Anda menjadi orang yang sangat cukup. Atau untuk anak Anda yang sukses. Atau di saat bertemu dengan kawan Anda yang sukses. Di saat Anda bisa menyebarkan, beri informasi kebaikan, Anda mendapatkan kebaikan. Dan Anda pun punya ikatan. Bahkan kami rindu biarpun hanya 1.000 rupiah yang Anda dermakan dalam setiap bulan.
Tapi hati Anda sambung. Anda menghafal nomor rekening ini. Anda menghafal saja punya niat baik namanya. Dan Allah Maha tahu yang ada di hati Anda. Yang berusaha untuk menghafal nomor rekening ini dan mencatatnya, Allah Maha tahu. Karena sesungguhnya Anda ingin berbuat baik. Biarpun saat ini Anda belum mampu. Allah akan mampukan nanti. Bank Syariah. Nomor rekening 7200 4292. Ingat. 7200 4292. Atas nama Ihsan Al-Bahjah. Kode bank 451. Informasi dan konfirmasi 0853 11 22 2225. Kemudian majlis rutin dengan Umi Fairas Ar-Rahbini, kajian dzikir dan tala'ul khairat, insya Allah diadakan pada hari Senin 3 Jumatil Akhirah atau 24 November akhir bulan ini, seperti biasa di aula utama LBD Al-Bahjah. Semoga Allah mudahkan kita untuk menghadiri kegiatan-kegiatan kemuliaan yang Allah mudahkan untuk kita. Kemudian hadiri maulid dan silaturahmi akbar satu hati di Al-Bahjah Buyut. Satu hati di Al-Bahjah Buyut. Insya Allah pada hari Ahad tanggal 9 Jumadil Akhirah atau tanggal 30 November 2025 insya Allah. Dan mulai habis pukul 7 hingga selesai. Yang ingin berpartisipasi, ikut andil, ikut menjadi penyelenggara acara agung ini yang bukan hanya sekedar hadir saja. Anda jadi penyelenggara sehingga sebanyak mereka yang hadir Anda pun mendapatkan kebaikan. Ikut andil dalam maulid ini dengan tenaga, pikiran, termasuk harta. Yang dengan harta mungkin dari tempat yang jauh langsung ke nomor rekening 751 444 5758 atas nama Infak Maulid. Informasi dan konfirmasi 0822 66. Kami ulang 0822 2868 2623. Masya Allah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari ya Allah. Berikan pada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Baik yang masih hidup atau yang telah mendahului kami. Jaga keluarga mereka. Jaga keluarga kami semua ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami jaga ya Allah. Jika Engkau menjaga mereka, tidak ada satu pun yang bisa menjerumuskan mereka. Anak-anak kami yang saat ini kami lihat wajah-wajah mereka ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah. Muliakan mereka ya Allah. Dan kami mohon anak-anak cucu semua keluarga kami ya Allah. Saudara-saudara kami ya Allah. Sahabat-sahabat kami. Bahkan orang yang selama ini Allah tidak baik dengan kami, mengganggu kami, kami mohon berikan segala kebaikan ya Allah. Berikan bimbingan dan petunjuk. Yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami. Agar kami mudah untuk mengabdi dan berbakti ya Allah. Jangan kurangi sedikit pun cinta di hati kami. Kami khawatir kurang pandai mengabdi dan berbakti. Kami mohon ya Allah yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah di dunia dan di akhirat. Ya Allah, mudahkan kami untuk melakukan kebaikan. Dan mudahkan kami untuk menjauhi kemaksiatan. Dan kami mohon ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak
Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.